besok aja main aja, tunggu aku sembuh ya Atia. Kata si Benny kayak gitu. Dan tepat setelah Benny ngucap nama Atia, marah langsung mama aku. Diam, nggak usah aku panggil lagi nama itu ya. Nggak suka ibu. Loh ngapa bu? Itu kawan aku loh, Atia namanya. Dan setelah Benny ngomong kayak gitu, ibu langsung mendekat ke Benny, ditiupnya wajah Benny pelan-pelan. Udah pingsan aku langsung, ada nggak sadar aku sama sekali. Begitu kan sama mama. Nah selama pingsan Benny nggak tahu apa yang terjadi setelahnya ya kan. Tapi yang jelas selang beberapa hari kemudian luka sunat aku udah sembuh Nadia, udah kering. Benny baliklah lagi ke sekolah nih. Dan seperti biasa waktu lewat perumahan itu Benny ketemu lagi Atia. Dan Atia nemenin dia jalan kaki untuk keluar dari si perumahan itu. Kebiasaan itu terus berlanjut Nadia, terus berlanjut dari 5 SD sampai kelas 6 SD sampai aku lulus SD. Nah setelah lulus Benny waktu itu disekolahkan di salah satu madrasah yang ada di kotanya Wak. Dan sejak itu Benny sama sekali nggak pernah ketemu atau kontakan lagi sama Atia. Udah nggak pernah. Emang kok nggak tahu Ben si Atia sekolah di mana waktu itu? Jawabannya aku nggak tahu. Nggak tahu. Benny sama sekali nggak tahu apa-apa soal Atia karena aku waktu itu juga nggak pernah nanya. Bukan karena aku nggak peduli ya Nadia, tapi waktu itu kan aku masih kecil. Dan buat aku diantarin Atia sampai pintu gerbang aja udah cukup senang kali. Aku udah cukup, udah nggak usah aku tanya-tanya kalau lebih banyak lagi. Yang penting kau menemenin aku selama lewat perumahan itu. Udah, jadi dia lost kontak nih si madrasah, ya kan dia nggak akan lewat situ lagi kan, tinggal di madrasah kok. Lost kontak nih sama Atia, ya. Fast forward saat Benny masuk SMA. Waktu aku udah masuk SMA, aku sama sekali belum pernah ketemu Atia lagi Nadia. Pertemuan itu juga rasanya makin sulit karena selain Benny itu udah masuk SMA, orang tuanya Benny juga udah nggak tinggal di rumah nenek Ria lagi. Mereka udah pindah rumah, udah punya rumah sendiri. Kalaupun Benny main ke rumah neneknya, dia hampir nggak pernah lewat perumahan itu lagi. Karena kan kalau misalnya mau ke perumahan itu dia harus ke sekolah. Aku nggak ada kepentingan ke sekolah. Nggak ada juga saudara yang tinggal di perumahan itu, jadi udah nggak pernah lewat situ lagi. SMA dah nih, udah nggak pernah ketemu lagi. Makin nggak pernah ketemu Nadia. Setelah lulus SMA, Benny lanjut kerja jadi barista di salah satu coffee shop yang ada di kotanya. Dan kebetulan coffee shop itu lokasinya nggak jauh dari SD aku dulu. Nah, waktu selama kerja di situ, aku barulah keingat Nat sama si Atia. Apa kabar si Atia ya? Sekarang dia udah kuliah atau kerja kayak aku ya? Kayak mana ya dia sekarang? Pasti dia cantik, kayak gitulah. Nah, karena dia kangen sama teman masa kecilnya, Benny pun akhirnya mutusin untuk ngelewatin perumahan tempat dia ketemu sama Atia dulu. Siapa tahu Atia masih tinggal di sana ya kan? Hari itu sepulang kerja, aku memang berencana buat nginap di rumah nenek aku. Sengaja waktu itu aku ke rumah nenek jalan kaki aja Nadia, biar bisa lewat perumahan tadi sambil berharap bisa ketemu sama Atia. Dah tuh Benny fokus kerja, baru selesai sekitar jam 10 malam nih Wak. Di situ Benny sempat khawatir, bentar, udah jam 10 ini. Aman nggak ya aku lewat jam segini? Soalnya kan daerah tuh selalu sepi dulu. Tapi habis itu teman kerjanya bilang, udah tenang kau, perumahan tuh udah rame kok, udah nggak sesepi waktu dulu. Udah rame kali, aman, udah lampu udah di mana-mana kata gitu. Nah karena informasi itulah Benny pun akhirnya berani lewat sana Wak. Udah jalan kaki, udah selesai kerjaannya kan lewat. Pas dia nyampe area situ, ternyata area itu memang betul udah nggak sepi Nadia. Udah rame lah gitu, ada security-nya pula kan. Udah Benny lanjut lagi jalan, nyusurin perumahan itulah sambil macam nostalgia masa-masa ditemani sama Atia gitu kan. Masa-masa aku belari-belari pulang sekolah, kayak gitu semua teringat gitu. Di sepanjang jalan, Benny ngebatin. Kok aku kangen lah sama si Atia ini ya. Bisa nggak aku ketemu sama dia lagi? Aduh semoga dia masih tinggal di sini lah ya. Semoga kebetulan dia lihat aku lewat. Karena cuma itu harapannya. Karena orang aku nggak tahu yang mana rumahnya. Nah dia jalan sambil berharap semoga lah kalau misalnya aku jodoh ketemu sama Atia, nampak nih Atia aku lewat gitu. Terus tiba-tiba dengar Wak, suara perempuan manggilnya dari belakang. Benny, Benny gitu. Benny refleks lah nengok ke belakang kan. Dan disitulah dia lihat Atia Wak. Atia lagi berdiri senyum ke arah si Benny. Ben, kayak gitu kan. Tapi yang bikin merinding itu Wak, ternyata fisiknya Atia masih sama kayak yang Benny lihat waktu dia SD. Wajahnya Nadia, tubuhnya, sorot matanya, semuanya masih kayak anak kecil yang sama sekali gak berubah Wak. Apa nggak merinding aku di situ Nat? Belum reda rasa takut itu, Benny ini kembali dibuat shock karena badannya Atia tiba-tiba luruh Nat, luruh ke tanah macam gitu, menghilang tanpa jejak. Bayangkan apa nggak lemas aku. Astagfirullahaladzim.
Astagfirullahaladzim. Itu Atia apa enggak? Macam mau pingsan rasanya aku di situ, Nat. Udahlah, itu fisik Atia kecil, nggak bertubuh badannya. Aku udah tegap, udah keren gini ya kan. Dia masih kayak anak kecil. Udahnya luruh lagi dia ke lantai. Ke lantai, ke tanah. Berlari, berlari nyampe lah rumah nenek kan. Nyampe di rumah nenek.